Alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan ke-8 ini. Ya insya Allah Ibu akan membahas lagi materi masih jenis-jenis fungsi, yaitu fungsi kuadrat. Nah sebelumnya Ibu telah share materi dalam bentuk PDF-nya, bagaimana itu bentuk umum dari fungsi kuadrat dan bagaimana kita menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah begitu. Tapi di sini di video kali ini Ibu akan jelaskan dulu bagaimana itu menentukan rumus fungsi kuadrat ketika ada soal, begitu. Nah untuk materi yang sebelumnya telah Ibu share, di situ Ibu telah membagikan materi di mana bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu y sama dengan fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx ditambah c, begitu kan? Itu bentuk umum dari fungsi kuadrat. Namanya fungsi kuadrat. Kuadrat berarti ada pangkat 2. Pangkat 2 adalah pangkat tertinggi dari suatu fungsi kuadrat, begitu. Nah, grafik dari fungsi kuadrat itu dia berbentuk parabola. Baik itu parabola yang terbuka ke atas, yang seperti ini, terbuka ke atas, dan ada juga yang terbuka ke bawah. Tergantung besar kecilnya suatu nilai A, begitu. Nah, ini untuk bentuk umumnya kan fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Nah, untuk parabola yang terbuka ke atas, kita lihat nilai A-nya yang ada di sini. Apakah dia positif atau negatif? Bernilai positif atau negatif? A positif berarti parabolanya berbentuk terbuka ke atas, begitu. Kalau misalnya A-nya negatif atau A-nya kurang dari 0, berarti parabolanya terbuka ke bawah, itu. Itu untuk grafik fungsi kuadrat. Nah, untuk langkah-langkah membuat grafik, contohnya Ibu sudah share materinya, tapi belum videonya. Nanti insya Allah Ibu akan tetap jelaskan itu untuk kalian. Sekarang Ibu akan bahas dulu bagaimana kita menentukan rumus fungsi kuadrat ketika ada soal atau ada pertanyaan untuk menentukan rumus fungsi kuadrat. Oke, di sini ada soal. Sebelumnya Ibu akan beritahu dulu untuk menentukan rumus fungsi kuadrat dia ada 3. Jadi ada tiga yang harus diperhatikan. Yang pertama itu, jika diketahui grafik melalui 3 titik sembarang, maka gunakan persamaan y sama dengan fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx ditambah c. Itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua, jika diketahui 2 titik potong dengan sumbu x, yaitu x1,0 dan x2,0 serta melalui 1 titik lain. Nah, maka gunakan persamaan y sama dengan a kali x kurang x1 dikali x kurang x2. Nah, untuk yang ketiga, jika diketahui titik puncak xp, yp dan melalui 1 titik lain, maka gunakan persamaan y sama dengan a kali x kurang xp pangkat 2 tambah yp. Itu 3 hal yang perlu kita perhatikan. Ada 3 persamaan yang kita gunakan, tergantung kita lihat saja pertanyaannya bagaimana, gitu. Nah, Ibu akan berikan 1 contoh ini. Ini contoh untuk yang melalui 3 titik sembarang. Kita baca soalnya ya, Dede. Tentukanlah rumus fungsi kuadrat yang melalui titik 1,11, 0,6 dan negatif 2,2. Jadi melalui 3 titik sembarang, gitu. Nah, untuk pembahasannya di sini kita ketahui ada 3 titik. Di mana ada titik x, y 1,11, 0,6, kemudian negatif 2,2. Nah, yang akan kita gunakan adalah persamaan y sama dengan fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Karena kan dia melalui 3 titik sembarang, begitu. Jadi yang kita gunakan adalah persamaan y sama dengan fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Tuh. Nah, oke. Berdasarkan bentuk umum itu atau persamaan itu, maka kita bisa masukkan ini titik-titik ini untuk memperoleh nilai dari A, B, dan C.
begitu. Nah, Y sama dengan Fx sama dengan Ax pangkat 2 tambah Bx tambah C. Jadi, untuk masing-masing nilai X, kita substitusi ke persamaan ini. Di sini kita ketahui bersama X-nya di sini untuk titik yang pertama adalah 1. Sehingga Y-nya kita ganti dengan 11 karena ini X, Y, X-nya 1, Y-nya 11. Sehingga Y kita ganti dengan 11 sama dengan A1 pangkat 2. A1 pangkat 2. Kan adik-adik? A1 pangkat 2. Kenapa 1? Karena ibu bilang X-nya diganti dengan 1. A1 pangkat 2 tambah B kali 1 tambah C gitu. Nah, sekarang 11 lagi turun ke bawah. 1 pangkat 2 itu adalah 1. 1 dikali A adalah A. 1 pangkat 2 itu sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. 1 dikali A itu tetap A. B dikali 1 tetap B tambah C. Nah, ini kita putar saja sehingga dia jadi A tambah B tambah C sama dengan 11. Jadi ini sama ya, tinggal kita putar aja. 11 sama dengan A tambah B tambah C, kemudian kita putar. Ini membentuk persamaan yang ke-1. Nah, sekarang kita sudah dapat persamaan yang pertama untuk titik yang pertama. Untuk titik 1,11 kita telah dapat persamaan A tambah B tambah C sama dengan 11. Itu persamaan yang pertama. Nah, sekarang untuk titik yang kedua adalah 0,6. X-nya 0 dan Y-nya 6. Nah, dia pasti akan membentuk juga suatu persamaan. Atau kita dapat sebuah nilai dari baik itu A, B atau C. Nah, untuk nilai titik 0,6, X-nya 0 dan Y-nya 6, lihat, Y-nya kita ganti dengan 6 dan X-nya masing-masing kita ganti dengan 0. Nah, berarti A dikali 0 pangkat 2 tambah B kali 0 tambah C sama dengan 6. 6 turun ke bawah, 0 pangkat 2 itu dapat 0. 0 kali A sama dengan 0. Sehingga semua bilangan yang dikalikan dengan 0 itu pasti hasilnya 0. Sehingga tak sisa di sini C begitu. Nah, 6 sama dengan C atau C sama dengan 6. Kita sudah dapat nilai dari C. Ini yang kedua. Kita dapat. Untuk titik yang kedua kita dapat nilai C sama dengan 6. Nah, titik yang ketiga adalah negatif 2,2. Berarti X-nya negatif 2, Y-nya 2. Nah, sekarang kita substitusi lagi. Karena Y-nya 2, tulis 2 di sini. Kemudian X-nya negatif 2, berarti A sama dengan 2 sama dengan A kali negatif 2 pangkat 2 tambah B kali negatif 2 ditambah C gitu. Nah, 2 turun ke bawah. Negatif 2 di pangkat 2 itu sama dengan positif 4. Positif 4 dikali A dapat 4A. Kemudian B dikali negatif 2 itu sama dengan negatif 2B tambah C. Nah, ini kita balik aja, kita putar menjadi 4A dikurang 2B tambah C sama dengan 2. Sama aja. Jadi kita putar aja, jadi 4A kurang 2B tambah C sama dengan 2. Nah, sekarang substitusi C sama dengan 6 ke persamaan 1 dan 2. Kita lihat. Ini untuk persamaan 1 kan kita dapat A tambah B tambah C kan sama dengan 11. Jadi kita substitusi C sama dengan 6 yang kita dapat tadi sebelumnya ke persamaan 1 ini. Jadi dia dapat A tambah B tambah 6. Karena C kita ganti dengan 6 sama dengan 11. A tambah B turun ke bawah, 11 dikurang 6. Kenapa kurang 6? Karena di sini tambah 6. Sehingga kita pindahkan ke ruas kanan menjadi 11 kurang 6. Begitu kan? Nah, sekarang A tambah B sama dengan 5. Kenapa 5? Karena 11 dikurang 6 sama dengan 5. Membentuklah suatu persamaan yang keempat. Sekarang untuk persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua juga kita substitusikan nilai C sama dengan 6. Jadi C-nya kita ganti dengan 6. 4A untuk persamaan yang kedua kan kita sudah dapat 4A kurang 2B tambah C sama dengan 2 gitu kan? Berarti 4A kurang 2B tambah C
4C sama dengan 2. C-nya kita ganti dengan 6, berarti 4A dikurang 2B tambah 6 sama dengan 2. 4A kurang 2B turun ke bawah. Kemudian positif 6 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi 2 kurang 6. 2 kurang 6. Nah, 4A kurang 2B sama dengan negatif 4. Kenapa negatif 4? Karena 2 dikurang 6 sama dengan negatif 4. Nah, adik-adik, bentuk 4A kurang 2B sama dengan negatif 4 kita masih bisa sederhanakan lagi dengan cara masing-masing kita bagi 2. Ini bisa kita bagi 2, bisa sederhanakan. Jadi kita lihat adik-adik, kalau masih bisa disederhanakan suatu persamaan itu, maka sederhanakan, gitu ya. Nah, untuk 4A kurang 2B sama dengan negatif 4, hasil penyederhanaannya adalah 4A dibagi dengan 2 sama dengan 2A kurang 2B dibagi dengan 2 sama dengan B sama dengan negatif 4 dibagi 2 sama dengan negatif 2. Jadi ini hasil penyederhanaan dari ini. Nah, oke. Nah, kita sudah dapat persamaan yang kelima juga, yakni 2A kurang B sama dengan negatif 2. Nah, dari persamaan 4 dan 5 yang telah kita peroleh, kita eliminasi agar mendapatkan nilai A, begitu. Nah, persamaan 4 itu adalah A tambah B sama dengan 5. Kemudian untuk persamaan yang 5, 2A kurang B sama dengan negatif 2. Nah, sekarang kita hilangkan, tujuan di sini kita hilangkan B. Kita hilangkan B berarti karena di sini B-nya positif dan di bawah B-nya negatif, berarti di sini operasinya adalah tambah supaya hilang B-nya, begitu. Nah, sekarang kita jumlahkan dulu. A ditambah 2A sama dengan 3A. Kemudian untuk B tambah negatif B sama dengan 0. B tambah negatif B itu 0, habis. Berarti tidak perlu ditulis lagi. 5 tambah negatif 2 itu sama dengan 5 kurang 2 sama dengan 3. Sehingga 3A sama dengan 3. A sama dengan 1. Kenapa 1? Karena dari sini 3A sama dengan 3. A sama dengan 3 per 3 sama dengan 1. Oke adik-adik. Jadi A-nya kita dapat 1, C-nya sama dengan 6. Jadi A sama dengan 1 telah kita dapat, A-nya sama dengan 1, dan C-nya tadi sebelumnya telah dapat sama dengan 6. Sekarang kita cari nilai B, karena B yang belum ditemukan. Nilainya berapa? Maka substitusi salah satu nilai, yakni di sini Ibu pilih A. Kita substitusi A sama dengan 1 ke persamaan 4 atau 5, begitu. Nah, persamaan di sini persamaan 4 yang dipilih, A tambah B sama dengan 5. A-nya kita ganti dengan 1 karena telah diketahui bahwa A didapat nilai 1. Jadi A kita ganti dengan 1 tambah B sama dengan 5, begitu. B turun ke bawah sama dengan 5 kurang 1. Kenapa kurang 1? Karena di sini ada positif 1 di ruas kiri. Kemudian kita pindahkan ke ruas kanan menjadi 5 kurang 1. Jadi kurang 1 kan? Sehingga B-nya didapat adalah 4, gitu. A-nya kita dapat 1, B-nya kita dapat 4, dan C-nya kita dapat 6. Sudah dapat nilai A, B, C. Kita tinggal masukkan ke bentuk persamaannya. Karena bentuk persamaannya adalah Y sama dengan Fx sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C, maka nilai dari A, B, dan C kita bisa ganti ke persamaan itu. Kita lihat. Nih, kesimpulannya adalah A sama dengan 1, B sama dengan 4, dan C sama dengan 6. Kita substitusikan ke bentuk persamaan yang tadi Ibu bilang. Lihat, dia menjadi A-nya kan 1, A-nya 1, Dedek lihat di papan. A-nya 1 berarti tidak perlu ditulis lagi 1 karena A-nya 1, jadi kurang X pangkat 2. Kalau di sini mau tulis lagi 1 berarti 1X pangkat 2, jadi tidak perlu ditulis lagi, sehingga kurang X pangkat 2.
kemudian B-nya kan 4, berarti 4X, kemudian C-nya 6, tambah 6. Jadi rumus dari fungsi kuadrat yang melalui 3 titik sembarang yakni 1,11, 0,6 dan negatif 2,2. Rumus fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan fx sama dengan X pangkat 2 tambah 4X tambah 6. Itulah rumus fungsi kuadratnya. Nah adik-adik, jadi perlu kalian ketahui, kalian harus lihat dulu soalnya. Apakah dia melalui 3 titik sembarang atau melalui 2 titik potong dengan sumbu X yang telah diketahui, kemudian melalui titik-titik lain, dan atau melalui titik puncak atau melalui titik lain. Jadi ada 3 persamaan yang kalian harus bedakan yang mana yang akan digunakan ketika menentukan, ada soal yang harus menentukan rumus fungsi kuadrat. Begitu. Oke, sekian dulu dari Ibu. Insyaallah penjelasan dari Ibu ini bermanfaat untuk kalian. Dan Ibu harap kalian bisa menonton, ini bisa diulang-ulang karena berbentuk video. Jadi kalau misalnya ada yang belum jelas, bisa chatting ke Ibu di e-learning atau bisa juga di Telegram atau WA. Oke, untuk pertemuan yang sebelumnya untuk menggambar grafik fungsi kuadrat Ibu akan tetap jelaskan juga, tapi insya Allah menyusul videonya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.